Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Dan sebelum kita memulai tanda besar Alkitab kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah
Kapan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saudara, sebelum kita mulai tadarus Alkitab kita masih di Markus pasal yang ke-14 ya. Dan ini episode kedua dari Markus pasal 14 karena ayatnya panjang sekali, saudara ya. Jadi kita coba bikin beberapa episode ya, atau beberapa penggalan-penggalan, karena nggak mungkin dalam 1 jam ayat yang panjang itu kita selesaikan dalam sekali pertemuan. Tundukkan kepala, saudara, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami kembali boleh ada di Selasa malam ini untuk bertadarus Alkitab. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga entah itu kisah tentang kedatangan-Mu yang pertama, yang lalu, baik itu kebenarannya, baik itu pengajarannya, baik itu teladannya, baik apa yang bisa kami pelajari dari semua yang Kau alami itu bisa benar-benar tertanam dalam roh hati kami yang paling dalam, dan kami menemukan remanya, dan kami dimampukan Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidupnya serupa, hidupnya benar-benar selaras dengan apa yang sudah Kau lakukan terlebih dahulu untuk kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara, langsung kita aja ya, buka Markus pasal 14. Kita coba membaca ayat-ayat yang episode kemarin semalam itu baru sampai ayat yang ke-11 apa ke-12 gitu, saudara ya. Coba kita lanjutkan pada malam hari ini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, perikopnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya ya. Ayat 12 berarti saudara hari ini, malam hari ini. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?'
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu akan mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang ke-12 ini. Dia yang akan mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini peristiwa Paskah ya, tadi dikatakan di hari pertama dalam perayaan atau hari raya besar roti tidak beragi. Dan memang dalam tradisi Israel, Paskah roti tidak beragi itu dirayakan kurang lebih 7 hari sebenarnya. Jadi memang ini hari raya besar. Besar itu bukan berarti memaknai atau merayakan sesuatu yang besar di masa lalu, tapi memang besar dalam rangkaian, dalam pengertian yang besar sungguh-sungguh ya, karena waktunya yang lama itu, sehingga euforianya, sehingga sukacitanya, sehingga kesannya itu begitu mendalam ya. Kalau kita misalnya hari-hari ini, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, tapi kalau saya hari-hari ini merayakan Natal ya, merasa ya dalam hati saya cuma tanggal 25 doang gitu. Ya. Enggak, ya saya sebut hari raya besar ya. Hari raya gitu ya. Karena ya dalam kekristenan itu yang paling ditonjolkan, yang paling dirayakan ya. Terus juga dibuat libur. Tapi paling tidak saudara, dengan apa yang saya rasakan di Natal di masa kecil itu udah beda. Sekarang ini saya cuma rayakan tanggal 25 aja. Ya, ada ibadah di gereja ya. Terus ya salam-salaman, ngucapin selamat Natal. Ada perjamuan Natal biasanya kalau sebelum pandemi di gereja rame-rame dengan keluarga yang seiman gitu ya dalam komunitas kami. Tapi ya gitu saja saudara. Nggak ada yang lebih daripada itu ya. Kemudian tanggal 26-nya bahkan kita sudah rutinitas biasa saja. Tapi zaman saya kecil, saudara, itu ya berkesan sekali. Karena memang bagi saya itu besar, karena saya merayakannya lama. Dalam artian lama itu bukan cuma tanggal 25-nya saja, tapi panjang. Hampir setiap Natal ketika saya kecil tuh saya pulang kampung ke rumah yang saya dari pihak ibu. Karena dari garis ibu lah kami, keluarga besar tuh memang Kristen sejak mulanya ya. Moyang saya sudah Kristen. Bahkan mungkin salah satu dari yang membawa agama Kristen itu ke mungkin ke Pulau Jawa gitu ya, atau di Jawa saudara ya. Jadi saya punya garis seperti itu dari pihak ibu saya, baik dari ibunya ibu saya atau bapaknya ibu saya. Itu garisnya Kristennya saya bisa ingat dari cerita mereka tuh bahkan sudah dari beberapa generasi sebelumnya. Jadi bukan Kristen baru gitu. Di sana kita datang itu biasanya ya mungkin tanggal 24-nya ya. Tapi perayaan Natalnya sendiri itu sampai tanggal 1 Januari, 2 Januari saudara. Jadi liburnya itu keluarga besar itu pulang kampung semuanya ke desa itu di masa-masa itu ya, jadi cukup lama. Andai kata saya pun tidak bisanya, mungkin waktu kecil saya ada satu kali apa 2 kali tidak Natalan di kampung karena mungkin satu hal lain hal, tapi saya merasa mungkin sekarang ini saat itu orang tua saya berkatnya tidak cukup untuk membawa kami semua pulang ke rumah. Jadi ada cuma sekali ketika
eyang saya masih hidup dua-duanya itu apa 2 kali gitu ya. Seingat saya kita tidak ke kampung karena satu dan lain hal, tapi saya duga itu gitu ya, nggak ada uang untuk pulang kampung. Karena kalau pulang kampung itu naik kereta berempat pulang pergi aja udah berapa saat itu. Ya kalau naik mobil ya lebih murah dikit, tapi kan juga ada akomodasi lainnya ya. Bermalam di hotel mana, makan di jalanan dan lain sebagainya. Jadi saya menyadari itu ya. Tapi kalaupun di Jakarta di Kebun Jeruk di rumah ibu saya ketika Natalan pun juga Natal saya rasakan cukup panjang karena di gereja itu ada Natalan, malam Natal, Natal pertama, Natal kedua gitu ya. Dan ketika saya kecil Natalan itu cukup panjang dirasakan karena tetangga-tetangga semuanya datang ke rumah ganti-gantian. Jadi tanggal 25 itu kami ke gereja pagi ya, terus mulai sore itu ya setelah maghrib ya, di tanggal 25 itu jam 6, jam 7 gitu ya, satu tamu demi tamu tetangga, ini bukan yang ngomongin keluarga. Kalau keluarga mungkin datang dari siang ya, atau besok ke tanggal 26 ya, tapi tetangga itu mulai datang ya malam-malam ya, 1 kali 2 kali dalam artian ganti-gantian gitu. Dan ada yang tanggal 26-nya lagi, 27-nya lagi. Jadi seingat saya waktu saya kecil itu hampir semua satu RT itu saling kunjung ya ke keluarga-keluarga Kristen yang merayakan Natal. Sebaliknya juga waktu Lebaran juga begitu. Kami hampir seluruh RT gitu ya, itu kami kunjungi. Terutama yang memang kami kenal deket ya. Paling nggak satu gang itu kami kunjungi semuanya, dan beberapa yang dituakan oleh orang tua saya gitu ya. Ada yang kami sebut Pak D ya, ada yang kami sebut Wa gitu ya, karena dari suku yang berbeda tapi cukup dekat dengan bapak saya ya, karena mungkin seniornya atau pernah di masa lalunya bapak saya ketika sebagai tentara itu pernah bersama gitu ya di satu kesatuan gitu, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Jadi bahkan itu rumahnya ada beberapa gang di RT lain, kami datang jalan kaki gitu ya. Dan itu jadinya kami rasakan hari raya besar. Kalau hari ini kan Natalan sekarang, Bapak Ibu paling cuma merasakan Natal tanggal 25. Itu pun kalau ke gereja. Kalau nggak ke gereja, Bapak Ibu nggak akan bisa merayakan Natal, kecuali Bapak Ibu memasang ornamen-ornamen Natal. Tapi yang berkunjung ya paling hanya keluarga dekat aja, dan bahkan kalau kita posisinya anak paling kecil, anak bontot gitu ya, dalam keluarga besar, di rumah itu kita nggak merasakan Natal karena kita yang harus datang ke rumah orang. Tetangga juga mana ada sekarang ini yang datang ke tempat kita, bener nggak saudara? Ujuk-ujuk itu datang ke rumah nyiapin Natal. Karena memang udah nggak lagi budaya. Dulu zaman saya kecil kalau Natal tuh ibu saya udah siapin semuanya, kue-kue kecil ya, Sprite, Coca-Cola, Coke ya, Fanta ya, itu pokoknya Green Sand. Green Sand atau apa ya? Oh, Green Spot ya. Ya, pokoknya minuman-minuman gitu lah. Green Spot atau Green Sand gitu ya. Bahkan kalau keluarga yang memang dari suku yang Kristen dari Timor gitu ya, dari Timor Indonesia atau dari Batak gitu ya, itu di rumahnya udah siapin bir gitu ya. Dan karena memang banyak yang datang gitu ya. Tapi hari-hari ini ya saya udah sejak pindah ke sini nggak pernah tuh nyiapin kue Natal lagi gitu ya. Dalam artian ya buat apa, lo nggak pernah ada yang datang gitu ya. Kita beli kue Natal yang habisin kita juga, malah kita kolesterol gitu ya. Sekali-sekali nggak perlu Natal juga nggak apa-apa, kita siapin nastar gitu ya. Tua saya bisa bikin atau kita beli yang enak gitu. Sekali-kali nggak perlu harus Natal gitu. Jadi Natal kita relatif nggak nyiapin apa-apa karena memang ya buat kita doang. Kita bisa di gereja ya, terus makan-makan ya, pulang udah kenyang gitu ya, mau makan apa lagi di rumah gitu ya. Atau kalau misalnya malamnya ya paling kita aja ya sekeluarga satu rumah ini kemana gitu ya, makan malam Natal bersama, udah selesai ya. Jadi bersyukur. Jadi yang saya mau katakan, hari raya Paskah di sini ya, dalam momen perikop ini tuh 7 hari seminggu kurang lebih dirayakan oleh orang Yahudi ya. Dan menariknya ketika Yesus memerintahkan 2 orang muridnya untuk pergi ke kota dengan nubuatan, nanti kamu masuk ke kota, lihat ada orang yang bawa kendi berisi air, ikuti aja dia, terus masuk ke rumahnya. Kalau tuan rumahnya atau tuannya atau nyonyanya tanya, ngapain kamu ikutin budakku?
bilang saja, guru bertanya di manakah ruang di mana guru dan murid-muridnya bisa melakukan perjamuan Paskah. Maka kamu akan diantar ya, sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia, dan kamu di situ persiapkan perjamuan Paskah untuk kita gitu ya. Dan itu presisi. Tiba-tiba masuk ke kota, ada orang bawa kendi, diikuti, terus ada percakapan kurang lebih ya intinya seperti itu, dan ternyata tuan rumahnya nggak marah dan memang sudah menyiapkan tempat. Saya nggak tahu ini gimana. Apakah si tuan rumah itu sudah dapat mimpi sebelumnya? Kalau misalnya hari itu adalah hari di mana hari ini, mungkin Yesus bisa lagi sehabis berdoa di mana murid-muridnya masih tertidur, dia whatsappan sama tuan rumahnya gitu ya. Bro, sis, nanti saya ke sana ya menjelang Paskah. Minta tolong kalau nggak keberatan, siapin ruangan buat kami ya. Nanti kami mau perjamuan Paskah di tempatmu. Mungkin kalau di WhatsApp gitu, dan yang di WhatsApp itu orang yang memang mengagumi Yesus, punya utang budi, mungkin pernah disembuhkan Yesus, kayak dalam beberapa pasal sebelumnya kan saya menafsirkan perjamuan di Betania ya, di rumah Simon si kusta itu ya bisa terjadi karena Simon sudah tidak kusta lagi ya, Simon si kusta. Tapi kan nggak mungkin kalau dia kusta dia bikin perjamuan makan kan, siapa yang mau datang orang dia kusta. Berarti dia sudah sembuh, disebut Simon si kusta, dulunya dia kusta. Dan dalam Injil lain dia orang Farisi. Jadi menarik di sini. Jadi dia diusir dari komunitas Farisinya, mungkin dia akhirnya bertemu Yesus, disembuhkan Yesus, sembuh dari kustanya. Dia mengkuduskan dirinya lagi dengan mempersembahkan korban penghapus dosa dan lain sebagainya. Dia diterima lagi dalam komunitas orang Farisi. Kemudian Yesus ada di Betania, dia undang Yesus makan. Itu sesuatu yang lumrah kan, utang budi gitu ya, atau menghormati, sehingga memang dia tahu gitu ya, guru Yesus dalam hal ini dengan murid-muridnya, kalau Paskah semua orang Yahudi, bukan cuma Yesus, itu pasti ke Yerusalem, dan dia sudah siapkan tempat khusus yang memang kalau sewaktu-waktu nanti guru datang ya saya sudah siapkan ya. Jadi bukan disuratin, bukan di WhatsAppin. Kalau seperti itu saya yakin semua orang juga pasti akan merespon Yesus dengan seperti ini. Atau juga memang saya baca dalam suatu literatur, orang Yahudi itu memang tidak boleh menolak tamu atau musafir, saudara. Nggak boleh. Makanya orang Yahudi itu adatnya luar biasa ya. Tamu itu kalau misalnya bermalamnya, mestinya bukan adat Yahudi juga, adat Timur Tengah mungkin ya. Jadi kalau datangnya terlalu malam gitu ya, terus tidak punya tempat untuk bermalam, itu memang menerima ya siapa saja. Contohnya peristiwa Natal juga ini kan, Maria kan dikatakan sama Yusuf datang ke Bethlehem kesulitan mencari penginapan. Ini kenapa? Apakah nggak punya saudara? Bukan nggak punya saudara, tapi semua tempat kediaman saudara-saudaranya sudah full gitu. Karena memang kan itu ada zaman sensus penduduk. Semua orang yang punya darah Daud itu tumpah ruah di Bethlehem, dan tentu hotel tidak cukup, losmen tidak cukup, dan rumah-rumah kerabat saudara juga tidak cukup. Bayangin kalau satu rumah itu punya sepupu, punya kerabat jauh yang masih satu darah, sebagai punya kakek yang sama gitu ya, tiba-tiba datang mereka dari luar kota karena rumahnya bukan di Bethlehem, harus sensus penduduk, nggak dapat hotel ya, tentu cari tempat penginapan di kerabat saudara terdekat kan. Dan itu tidak didapati oleh Yusuf. Tapi perhatikan baik-baik, meskipun demikian Maria dikatakan bisa berada dalam sebuah tempat yang diperkirakan adalah gua atau kandang binatang peliharaan, binatang ternak, karena Yesus dikatakan dibaringkan di atas palungan ya, tempat makanan binatang itu yang ada jerami-jeraminya, mungkin jadi empuk begitu ya. Jadi ditaruh di situ empuk, dan dibungkus dengan kain lampin, katakan Alkitab begitu ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang memberikan tempat itu? Ya kan, Alkitab sih tidak mengatakan dengan detail, tapi bisa jadi ya salah satu kerabatnya Yusuf atau Maria, atau yang punya hotel yang berempati.
Mereka tidak bisa kasih kamar karena full rumahnya dan hotel itu, tempat penginapan full semuanya. Dia masih punya tempat lain yang memang kurang begitu layak, tapi melihat kondisi saat itu Maria membutuhkan, ya dia mempersilahkan. Kalau mau mungkin di situ. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk Yusuf datang ke sebuah gua atau ke kandang binatang orang terus bermalam di situ. Pasti atas seizin ya. Dan ini menggambarkan bukan menghina Yusuf dan Maria, tapi memang kondisi saat itu yang tidak memungkinkan. Ya, Yusuf datang ke atau bermalam di tempat yang baik gitu kan. Apakah Yusuf tidak punya uang? Meskipun dia miskin, tapi saya rasa dia punya uang. Karena Alkitab katakan ya dia mencari tempat ya di penginapan. Kalau kita melihat drama-drama Natal kan dia datang ke hotel-hotel gitu, semuanya bilang sudah penuh ya. Ya dia berarti kan punya uang untuk bayar bermalam di Bethlehem beberapa malam kurang lebih begitu ya. Karena dia juga sadar harus siap spare uang karena istrinya juga sedang mengandung hamil besar. Jadi mungkin budaya Yahudi itu seperti itu. Kalau perjamuan Paskah ya karena semua orang Yahudi datang, saudara-saudaranya bisa datang. Ya kalau Yerusalem tiba-tiba penuh, ya mereka tuh sudah menyiapkan ruangan khusus lah ya. Kalau nanti ada sesuatu lah begitu yang tak diduga datang, ya mereka harus menyambutnya. Mereka sudah siapkan tempat. Sehingga akhirnya nubuatan Yesus ini presisi. Meskipun seperti itu kondisinya bagi saya ini juga mujizat. Karena Yesus kan mengatakan kepada dua orang muridnya, ikuti orang yang bawakan dia masuk ke rumahnya dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tepat, gitu saudara ya. Dan baru setelah malam, Yesus datang ke tempat itu. Ya. Dan di tempat itu, Yesus melakukan perjamuan Paskah gitu ya. Dan berkata kepada murid-muridnya, seorang di antara kamu, satu dari 12, spesifik banget. Ya. Yesus berkata begitu ya. Jadi ayat 20-nya ya. Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang ke-12 ini. Jadi langsung menunjuk pada 12 orang yang memang ada di ruangan itu. Bukan kepada orang lain. Jadi meskipun satu orang demi satu orang berkata, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Ya, satu di antara 12 kamu ini akan seperti itu. Dia nanti yang akan mencelupkan roti ke dalam pinggan dengan aku. Dalam satu pinggan dengan aku. Jadi kan saya sudah berkata ya, roti itu di dalam budaya Yahudi itu bukan roti kayak roti tawar begitu, tapi roti cukup keras ya, roti yang kayak kerupuk gitu, dipecah-pecahkannya harus dengan tenaga gitu ya. Dan itu yang dibawa karena itu lebih awet gitu ya, roti dengan ragi atau tidak pakai ragi tapi dibuat seperti itu. Dan karena seperti itu ya agak keras ya, cukup butuh tenaga untuk makan. Makanya biasanya kalau itu dilakukan di rumah ya, roti itu selalu ada kayak sausnya gitu atau ada supnya gitu. Jadi dicelupkan supaya sedikit lunak dan dimakan gitu ya. Dan ini masih terjadi di wilayah Timur Tengah sana. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel gitu ya, ke Mesir, kalau kita nginep di hotel-hotel, mau pagi, mau siang, mau malam tuh pasti ada roti itu tuh ya. Terus kita tinggal pilih aja sausnya apa, ada zaitun kah, minyak zaitun kah, ada ya apa yang kalau di lidah kita sih memang kurang cocok gitu ya. Tapi saya paling tidak pernah nyoba gitu ya, yang saya bisa ngebayangin, oh ya mungkin ya seperti ini dulu. Jadi dicelupkan seperti dimakan gitu. Satu pinggan maksud satu piring atau satu mangkok gitu. Jadi berarti orang yang makan yang mengkhianati Yesus itu secara spesifik, Yesus ingin mengatakan nanti duduk perjamuan Paskah itu entah malam ini entah besok selama 7 hari itu ya di kiri kananku dekat dengan aku gitu ya. Karena kalau satu pinggang kan nggak mungkin yang di seberangnya ya, karena ngasihnya kan susah. Karena kalau duduk itu tradisi Yahudi itu biasanya duduknya tuh bukan duduk pakai bangku tapi lesehan sudah. Cuma lesehannya itu duduknya ya bisa santai. Kalau kita lesehan kan duduknya kan bersila gitu ya, atau kaki diluruskan, diselonjorkan gitu. Tapi kalau dalam tradisi Yahudi ya bisa sambil setengah tidur gitu, tangan kiri atau kanan atau siku menahan badan gitu ya. Dan mungkin ada seperti karpet atau mungkin ada seperti bantal begitu ya untuk menahan. Jadi mereka tuh biasanya membentuk aturannya atau budayanya tuh U gitu ya. Kursinya tuh bentuk U. Ya dengan
orang yang paling dihormati itu ya yang ada di ujung-ujung ya. Baru nanti melengkung begitu ya. Jadi yang di ujung-ujung itu biasanya tuan rumah ya. Terus di sini tuh orang yang dihormati ya. Terus tuan rumah biasanya ada di kirinya tuh tamu yang paling dihormati, dan terus ya pokoknya. Jadi semakin dia kalau U kan begini sebenarnya ya. Semakin dia di posisi ini ya semakin dia yang biasa, tapi yang paling menonjol tuh di U ini ya. Dan kalau kita membaca misalnya atau melihat lukisan-lukisan Last Supper, perjamuan terakhir, itu ya kurang tepat, karena perjamuan terakhir yang digambarkan di sulaman gitu ya, atau gambar-gambar yang ada di rumah kita itu digambarkan sama Leonardo da Vinci. The Last Supper itu kan dia yang ngelukis pakai mejanya lurus begini kayak meja makan besar. Itu kan bukan budaya Timur Tengah, itu budaya Barat ya, yang ada di abad-abad belasan ketika Leonardo da Vinci hidup gitu ya. Jadi itu bukan gambaran perjamuan terakhirnya Tuhan Yesus. Perjamuan atau makan di Timur Tengah itu ya lesehan ya. Mungkin sekarang aja di rumah-rumah orang yang luar biasa kaya yang seperti orang Barat, tapi di rumah-rumah meskipun orang kaya tapi biasa saja, tradisi masih kuat ya, duduknya makannya lesehan ya. Dan itu memang budaya Timur Tengah seperti itu. Kayak sebenarnya budaya kita kan juga makannya kan sambil lesehan ya. Makanya kalau kita ke restoran itu senang banget makan lesehan gitu ya. Kecuali saya aja kali, karena saya kalau udah lesehan kesemutan. Jadi nggak bisa berdiri lagi ya. Dan ini berarti yang mengkhianati Yesus ya orang terdekat Yesus. Duduknya di kiri kanan Yesus karena satu pinggan, satu mangkok untuk mencelupkan roti tadi ya. Dan Yesus berkata, ya aku memang harus mati, tapi celakalah orang yang mengadakan itu ya, yang oleh karenanya Anak Manusia diserahkan. Jadi ini menggambarkan juga, kalau bagi saya ya, sebuah doktrin ya, yang disikapi bahwa Yesus itu memang sudah ditetapkan mati ya. Berarti juga Yudas Iskariot ya, sejak awal itu Yesus dan Tuhan Bapa itu sudah tahu bahwa dia yang akan mengkhianati. Ditetapkan memang seperti itu ya. Tapi dengan kalimat Tuhan Yesus ini, meskipun sudah ada ketetapan, predestinasi dalam bahasa teologi ya, saya ditetapkan sebagai apa oleh Tuhan. Kalau saya memang mengikuti ketetapan Tuhan itu, maka hidup saya itu ya akan terus diberkati kalau saya terus setia di situ. Itu makanya saya selalu berkata kepada saudara dalam pengalaman saya dan juga apa yang saya pahami di Alkitab, mesti tahu itu calling, panggilan Tuhan itu apa. Dan panggilan Tuhan itu beda-beda setiap orang. Kalau sudah dipanggil sebagai maafkan saya jualan bakso gitu, tapi kalau itu panggilan Tuhan buatmu, kau di situ akan bisa melayani Tuhan dengan cara kau melayani customer ya, mungkin dengan kata-kata, dengan nanti kau punya cabang-cabang dengan bawahan-bawahan mencerminkan Kristus dalam hidupmu, kau bisa tunjukkan, dan kau juga pasti diberkati ya. Jadi setiap orang tuh ditentukan. Kalau orang itu sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan sejak semula untuk dia, maka dia akan hidup diberkati. Dalam konteks ini, Yudas Iskariot mungkin sudah ditetapkan Tuhan untuk berkhianat, untuk menjual Yesus ya. Tapi dengan kalimat Yesus, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan ya. Jadi meskipun Yesus harus mati, sudah ditetapkan, celakalah orang yang menyerahkannya ya. Terus kalimat berikutnya adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Jadi terbersit, kalau saya ya terbersit ya, ini percaya apa tidak, sepakat apa tidak, itu ini kan area tafsir saudara. Jadi menurut saya meskipun Tuhan sudah tetapkan ya, Yudas Iskariot ini akan menyerahkan Yesus. Kata Yesus, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia diserahkan. Tapi dengan kalimat adalah lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan, berarti kalau bagi saya ada terbersit kemungkinan, probabilitas meskipun kecil ya,
Yudas Iskariot ini yang sudah ditetapkan untuk mengkhianati Yesus ini, kalau dia benar-benar bertobat dan tidak melakukannya, dia bisa tidak melakukan itu. Dengan kalimat Tuhan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan, mati gitu ya. Jadi kalau Yudas Iskariot misalnya memilih untuk tidak, karena itu pilihannya untuk mengambil posisi atau peran yang sudah Tuhan tetapkan, yakni untuk menjual Yesus, mengkhianati Yesus, maka Yudas bisa lepas dari kutuk itu. Ya, saudara boleh beda dengan saya. Namanya juga saya bilang ini area tafsir. Kalau saya membacanya tuh seperti itu, ya. Sebab kalau Yesus sudah begitu, adalah lebih baik bagi orang itu sekalinya tidak dilahirkan. Berarti kan ada kemungkinan ya, kalau nggak, lebih baik langsung dilahirin aja deh. Ya. Meskipun aku sudah tetapkan, tapi kalau misalnya nggak lahir atau nggak hidup, nggak sampai di usianya seperti sekarang ya, bahagia banget ya, mati muda ya, atau nggak lahir, nggak pernah jadi manusia, tapi nggak pernah mengkhianati aku, nggak pernah kena kutuk gitu ya. Ya terserah sekali lagi saudara gimana membaca ayat ini. Kalau saya seperti itu, makanya saya selalu mengatakan, meskipun kita sudah dipilih Tuhan, meskipun kita punya panggilan khusus sama Tuhan, dari Tuhan, itu tidak serta-merta kita akan berjalan di situ. Semuanya karena sesuai dengan pilihan kita. Saudara memilih hidup di situ apa enggak sesuai panggilan Tuhan apa tidak, itu pilihan saudara. Apakah dengan kita misalnya tidak jalan sesuai dengan panggilan Tuhan atas kita, kita mati, kita masuk neraka? Enggak juga. Ya, kalau saudara akhirnya enggak, saya mau Tuhan meminta kita untuk menjadi seorang misalnya pengusaha. Ya, Tuhan sudah dari kecil taruhkan itu di hatimu ya. Tapi sejak remaja, saya nggak mau jadi pengusaha, kau abaikan semua itu dan kau misalnya senangnya jadi pilot. Karena nonton film-film perang itu seru banget, kalau jadi pilot, pengen jadi pilot pesawat tempur. Jadi tentara lah saudara. Apakah saudara tidak akan diberkati? Terus nanti kena tembak lagi berperang gitu? Ya nggak juga saudara. Saya nggak mau dramatisir seperti itu. Cuman saudara tentu sebagai orang yang akannya menjalani sesuatu yang bukan panggilan Tuhan akan jauh lebih berat. Beratnya ya mungkin ada masalahnya lebih berat, masalah batinnya lebih berat, problematikanya lebih berat ya, karena saudara tidak sejalan dengan jalan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menghukum saudara. Tuhan yang saya kenal bukan seperti itu. Tuhan cuma sudah tetapkan, Seno kamu jadi ini, sekarang terserah kamu. Kamu kuberikan free will, pilihan bebas, kehendak bebas, silakan ambil kehendakmu. Mau sesuai jalanku apa tidak? Kalau kamu ikut sesuai jalanku, ya kau lebih enak, karena aku kalau sudah meminta, maka aku akan menyediakan jalannya. Tapi kalau kau tidak memilih seperti ini ya, mungkin kau akan berjuang lebih keras lagi nak. Tapi percayalah, kalau kau terus mengandalkan aku akan tolong. Jadi lebih berat pastinya. Itu yang saya rasakan dengan ketika saya akhirnya tahu panggilan saya adalah seorang pelayan Tuhan. Ya, hidup ini jadi santai aja, jadi ringan gitu loh, nggak mikirin macam-macam. Ketika uang ada di dompet, ya santai aja, nggak berlebih-lebihan, nggak lebay banget. Ketika uang ada di dompet pun juga nggak khawatir, nggak pusing kayak gimana, karena kan saya lagi menjalankan panggilan Tuhan buat saya. Gitu saudara ya. Jadi Yudas Iskariot ini meskipun sudah ditentukan untuk mengkhianati Yesus, tapi kalau dia memilih untuk tidak, bagi saya dia bisa lepas dari panggilannya untuk pilihan ditentukan untuk menyerahkan Yesus ini sudah lepas. Lalu kemudian Yesus nggak mati di kayu salib. Oh, nggak gitu juga. Ya, mungkin ada skenario lain di antara para murid mungkin yang akhirnya juga mengambil peran itu. Ya, jadi kan ini pilihan masing-masing. Ya. Jadi meskipun kita tahu saudara ya, langit dan bumi itu akan lenyap gitu ya, tapi setiap kita ketika menantikan masa itu ya, hidup sesuai panggilan kita masing-masing. Firman disampaikan hidup harus mengasihi manusia. Itu kan firman Tuhan. Jelas itu sesuai, itu dia minta untuk kita lakukan, tapi kita lakukan apa tidak kan pilihan kita. Ya, jadi saya selalu percaya bahwa yang ditetapkan fix itu adalah Yesus mati di atas kayu salib. Tapi itu pun juga kembali kepada Yesus kan. Makanya di Getsemani dia masih bergumul juga ya.
Dan dia akhirnya memutuskan untuk apapun yang harus kulakukan, seberat apapun, setakutnya aku menghadapi keterpisahan dengan Allah, kalau itu perintah Bapakku untuk kulakukan agar umatku manusia ini bisa pulih, hubungannya dengan Bapa akan kulakukan. Makanya dia kan berdoa di Getsemani dengan peluh yang seperti tetesan darah. Jadi Yesus punya potensi nggak misalnya? Oh iya, sebagai manusia dia punya potensi untuk tidak taat sama Bapaknya. Tapi dia tidak lakukan itu, diabaikan itu. Dia memilih untuk taat sama Bapa. Pilihannya adalah taat sama Bapa. Apa yang dia ucapkan sebelumnya kepada murid-muridnya, kalau kita baca di Injil Lukas, Injil Yohanes, kalau kau lihat aku, maka kau lihat Bapa. Aku dan Allah, aku dan Bapa adalah satu. Itu dia praktekkan benar-benar. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa untuknya. Jadi pilihanmu apa? Panggilanmu apa? Pak, saya tahu panggilan saya. Saya sebenarnya sudah tahu bahkan sejak kecil, tapi sekarang saya udah 60 tahun, Pak. Kayaknya gimana gitu kalau hidup mengikuti panggilan saya dulu. Umur saya tinggal 10 tahun lagi. Pak, Bu, umur di tangan Tuhan. Hari ini kau belum mati saja, berarti Tuhan masih izinkan kau bisa berubah kan? Jadi kalau umurmu tinggal setahun lagi, andai kata pun tinggal setahun lagi, setahun itu hidup dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kan begitu. Umurmu tinggal sebulan lagi, bahkan mungkin tinggal besok, tapi paling tidak hari ini ketika kita sadar panggilan kita adalah A dari Tuhan, maka cobalah lakukan A. Jadi kita mati itu dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kan keren, saudara. Saya umur 27 loh ketika saya tahu saya panggilannya apa. 27 itu bagi saya sesuatu, saat itu saudara ya, sesuatu yang saya berat sekali ya. Tuhan, gue tahu nih calling gue ini, panggilan gue ini. Hati gue juga sudah ngomongin, tapi udah 27 gitu. Kalau mau jadi pendeta tuh gimana caranya umur 27? Sebab dari saya dulu, di otak saya kalau jadi pendeta terus kuliah lagi. Kuliah itu di otak saya ya habis SMA S1. Ini udah 27 gitu. Apa kata dunia gitu, saudara. Jadi kok 27 baru kuliah lagi gitu ya. Dan saya udah melewati fase kuliah itu udah 10 tahun lah paling enggak. Ya. Harus mulai dari nol lagi. Tapi ya tadi ya, di dalam kondisi saya tahu akhirnya saudara bahwa orang kuliah teologi itu ya nggak dibatasi usia. Tapi zaman itu, di titik itu ketika saya tahu panggilan saya adalah pendeta, dan di otak saya pendeta itu harus sekolah teologi ya, karena gereja lama saya begitu, nggak ada yang jadi pendeta yang nggak punya gelar STH, paling nggak STH, ada yang MTH itu udah luar biasa zaman itu saudara. Ya. Di otak saya begitu, maka ketika saya akhirnya tahu panggilan saya seperti itu dan saya masuk atau mendaftarkan diri di sekolah tinggi teologi, itu saya sebenarnya melangkah dengan iman, karena yang saya pikir di saat itu bahwa yang kuliah itu adalah lulusan SMA, teman-teman saya SMA. Baru pas saya datang di hari pertama, saya tahu saudara, ternyata yang kuliah itu ya banyak yang lebih tua dari saya. Jadi ada banyak tante-tante, om-om ya, ada yang lebih tua usianya terpaut nggak telah jauh, jadi saya manggil nama saja. Ada yang juga baru lulus SMA. Jadi saya tidak yang paling tua di kelas itu. Salah satu yang paling tua tapi tidak yang paling tua ya. Jadi ada dari 60 orang itu kurang lebih sekitar ya 10 apa 11 gitu, belasan lah ya, yang umurnya seperti kayak saya dan apa namanya, bapak-bapak ibu-ibu sudah punya anak ya. Dan saya di tengah-tengah, jadi tetap prosentasenya paling besar sekitar 30-40 orang itu adalah anak-anak yang baru lulus SMA, 20-an awal. Yang udah 27 akhir, 20-an akhir itu ya saya dan sekitar 11-12 orang yang sebagian besar udah bernikah, udah ibu bapak ya, udah umurnya mungkin saat itu 40-an gitu ya, 50-an gitu. Ada saudara. Ya. Ada juga ya sekitar umur 30-an ya awal gitu ya, kan anaknya masih kecil-kecil, saya duga masih sekitar 30-an awal seusia saya sekarang ini kali ya, atau di bawah saya sedikit. Dan saya baru tahu ternyata kalau ikuti panggilan Tuhan itu dunia nggak seberat yang kita pikirkan. Karena saya harus meninggalkan semuanya kan saat itu kan. Ternyata di kelas itu pun Tuhan akhirnya bukakan ya, ada orang lebih tua dari saya, sehingga saya tuh ngerasa paling tua atau minder karena usia hilang gitu. Dulu saya masih baperan saudara. Jadi Tuhan tahu saya masih baperan, Tuhan kasih nih lo, di kelas lo ada yang lebih tua dari lo banyak kan, ada sekitar belasan kan. Jadi don't worry ya, gue akan sertai. Jadi
Itu yang saya rasakan ketika saya mengambil panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak hidup bergelimpangan harta benda karena itu, tapi saya tenang dan selalu yakin Tuhan akan tolong, karena saya sedang jalan di jalan yang disuruhnya untuk saya jalani. Masa dia yang kasih perintah, dia tidak bekali saya gitu. Jadi saya santai aja ya, santai aja dengan hidup ini ya. Apa yang Tuhan sudah percayakan kayak anak-anak, saya juga nyantai aja, pasti nanti ya. Tuhan udah kasih ke saya kok. Ini bonus dari Tuhan, masa bonusnya dibuatnya begitu saja atau hidup begitu saja. Jadi anak-anak saya percaya ada waktunya nanti ketika mereka mau ngelakuin apa A B C D, Tuhan sudah tahu dan Tuhan akan siapkan. Gitu saudara ya. Lanjut. Tuh, panggilanmu apa? Sudahkah menjalani panggilanmu? Pilihanmu apakah mengikuti panggilan Tuhan? Penetapan perjamuan malam ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, yang tipikal Yesus ya, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan. Dalam Markus saja kita sudah tahu peristiwa 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 keranjang, orang 4.000 orang makan, sisa 7 keranjang. Semuanya ketika Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, kemudian mengucap berkat ya. Itu apa namanya, tipikal. Jadi mengucap berkat itu ya berarti bersyukurlah atas roti ini dan percaya lewat roti ini kita akan diberkati. Ucapan berkat buat kita dan juga orang-orang yang makan roti itu. Jadi doa makan itu ya bukan doa meminta makan, tapi sebenarnya doa bersyukur dan juga ucapan berkat itu. Tuhan, di depanku hanya ada nasi sepiring dan telur ceplok Tuhan. Gak ada yang lainnya. Tapi aku bersyukur atas ini. Dan aku percaya sesuap nasi dengan ikan lauk telur ini itu akan berguna buat tubuhku. Protein, mineral, semua yang dibutuhkan oleh tubuh jasmaniku tercukupi lewat nasi dan telur ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa makan tuh mestinya begitu. Doa sebelum makan ya paling nggak seperti itu. Ucapkan berkat. Saya thanks sama Tuhan berkat ini dan percaya dalam nama Yesus. Makan apapun, bahkan ketika kita makan misalnya cireng, aci digoreng, jelas-jelas apa gitu ya, kandungan-kandungan dalam cireng itu. Jujur aja kan tuh aci, sagu. Ada protein apa, ada vitamin apa di dalam sagu gitu loh. Kayak orang awam. Tapi saya duga nggak ada. Kalau karbohidrat mungkin ada, karena kan dari tepung beras bisa, ya tepung apa gitu ya kan ada karbonya. Mungkin ada mineral-mineral tertentu tapi nggak banyak. Persentasenya nggak signifikan lah. Ya. Terus digoreng pula lagi. Ya kan yang kita tahu mengandung kolesterol minyak itu. Tapi kalau kita ini bukan berarti kita mencobai Tuhan ya. Jadi kita makan cireng terus gitu ya karena mentang-mentang enak di lidah kita, bukan itu ya isunya. Tapi meskipun itu sama sekali menurut ilmu pengetahuan tidak terlalu banyak vitaminnya, mineralnya untuk tubuh nggak begitu bagus, digoreng pula gitu ya. Tapi cobalah, ketika memang kondisi kita hanya bisa beli itu, hanya ada itu di rumah, coba belajar bersyukur sama Tuhan dan mengucap berkat buat cireng itu. Kau membuatku kenyang dan bukan semata membuatku kenyang, tapi kau membuat tubuhku sempurna. Ucapkan berkat. Sehingga ketika cireng itu kita makan, dengan berkat yang kita ucapkan, ingat loh, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga loh. Maka kita akan kuat. Kita nggak akan sakit-sakitan. Sampai kita nanti akhirnya bisa makan yang lebih baik daripada cireng itu. Nangkap saudara ya? Jadilah orang yang seperti itu. Yesus senantiasa mengucap berkat. Lalu memberikannya kepada mereka. Lalu kalimat berikutnya, ambillah, inilah tubuhku. Jadi roti yang dipecah-pecahkan itu Yesus kasih ke muridnya dan berkata, ambillah. Bukan ini roti Paskah, ini perjamuan Paskah. Bukan. Ini lambang kita melakukan agama kita, yakni perayaan Paskah. Bukan. Inilah tubuhku. Ini sesuatu yang baru.
Karena nggak mungkin ada guru agama sehebat apapun yang hidup sejaman Tuhan Yesus atau sesudahnya mengatakan inilah tubuhku. Ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, ayat 23, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi itu anggur terakhir yang Yesus minum. Ya. Makanya ketika di atas kayu salib, aku haus, kata Tuhan. Terus ada tentara Romawi yang memang di setiap bukit yang untuk menghukum orang disalib itu ada anggur asam ya. Itu ya ada teori-teori macam-macam ya. Ada bisa yang membuat tubuh yang sedang lemah ini bisa makin cepat gitu ya. Kalau minum anggur asam tuh katanya ya semakin cepat lewat gitu, sehingga kesakitan tidak akan terlalu dirasakan oleh orang-orang yang digantung di atas kayu salib. Ingat saya pernah baca seperti itu. Saya tidak mendalami khusus ya. Makanya ada anggur asam di situ. Tapi perhatikan, meskipun Yesus haus dan dikasih itu, Yesus tidak menerimanya dengan baik. Ya. Cuma dicucukkan anggur asam dan Yesus menolak itu. Karena memang Yesus berkata dalam momen ini, anggur yang baru nanti akan dia minum dalam kerajaan Allah. Ya. Ketika nanti dia datang. Dan ketika dia kasih anggur yang memang biasa ada di dalam perjamuan Paskah, hari raya besar lagi, kepada murid-muridnya, dia berkata, ini anggur terbaik, bukan? Inilah darahku, darah perjanjian. Dan ini yang harus diimani oleh kita ketika kita perjamuan kudus atau melakukan peringatan tentang peristiwa ini lewat perjamuan suci di gereja kita masing-masing atau di rumahmu. Yang kita makan itu bukan roti biasa, bukan roti tidak beragi biasa, tapi tubuh Yesus. Karena Yesus berkata, inilah dagingku. Jangan kita berpikir kita kanibal. Yang kita makan di lidah kita dirasa itu tetap roti, tapi imani ini daging Tuhan. Dengan maksud terdalam kita mau menyatu dengan apa yang Yesus lakukan, penderitaan kayu salib. Sehingga pengorbanan Yesus dengan menghancurkan tubuhnya di atas kayu salib itu untuk mematahkan kutuk penderitaan, kutuk dosa. Itu juga berlaku buat kita. Ketika kita perjamuan kudus, kita terima anggur. Ingat, Yesus yang berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Ya. Yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang. Dan anggur itu bicara mengenai pengampunan dosa, kesucian, kekudusan. Ya. Darah itu bicara mengenai pengampunan dosa. Ya. Makanya Yesus berkata, darahku, bukan anggur. Ya. Yang kita minum rasanya anggur, yang Yesus minum juga rasanya anggur. Entah anggur manis kah atau anggur kelas 2, kelas 3, kita nggak tahu. Tapi pasti anggur. Tapi imani yang ketika kita minum adalah darah Yesus. Supaya kita menyatu gitu dengan kekudusan dan kesucian yang Yesus ingin berikan dengan darahnya itu kepada kita. Jadi kenapa disebut sakramen? Karena ada rahasia-rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Bahwa dengan menyatu dengan roti perjamuan, menyatu dengan anggur perjamuan, itu kita sama dengan mengimani sungguh ya, makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Itu yang Yesus lakukan, itu yang Yesus kerjakan. Maka saya dalam perjamuan kan imani sungguh ini bukan lagi roti tapi tubuh Yesus. Imani sungguh ini bukan lagi sirup anggur biasa tapi darah Yesus. Dan ketika habis saya berdoa yang diikuti oleh jemaat, saya bilang, minumlah, makanlah, inilah tubuh Yesus. Minumlah, inilah darah Yesus. Dan ketika Bapak Ibu mengikuti dalam ibadah raya bersama saya, terus kau berkata, inilah tubuh Yesus, sambil kau makan hostimu, roti, potongan roti atau apalah, crackers kah, kita menyatu dengan tubuh Yesus. Artinya penderitaan kayak apapun, Yesus sudah selesaikan tetelestai di atas kayu salib. Ketika kita minum sirup anggur atau ada wine, ada anggur di rumahmu atau apapun itu,
kita imani sebagai darah Yesus, maka dosamu yang merah seperti kermiji itu ketika kita mengimani minum darah Yesus, kita menyatu dengan kekudusan yang Yesus berikan di atas kayu salib. Dosa kita diampuni. Jadi jangan main-main. Di balik perjamuan kudus itu ada berkat yang luar biasa, saudara. Jadi bukan kita semata-mata ngikutin upacara atau liturgi khusus gitu. Ya. Ini suatu tindakan iman yang disebut sakramen, yang rahasia. Kita lakukan ada imbalan rahasia, bisa berkat, bisa kutuk. Dalam beberapa tulisannya Paulus, banyak orang yang melakukan perjamuan kudus seperti yang Yesus lakukan, mengikuti teladan Yesus di dalam gereja mula-mula yang malah sakit dan tidak sedikit yang meninggal dalam Korintus. Artinya orang itu tidak mengimani sungguh, menganggap remeh, bahkan mungkin mentertawakan perjamuan kudus itu lewat imannya dia ketika dia angkat badannya mungkin di gereja saat itu, di rumah-rumah persekutuan saat itu bersama murid-murid Yesus mungkin saat itu, rasul yang memimpin perjamuan kudus, tapi dia ketawa, tubuh Yesus, darah Yesus. Habis makan tubuh Yesus, habis minum darah Yesus, tanda kutip ya, dengan iman dia berbuat dosa lagi. Dia sakit dan tidak sedikit yang meninggal, kata Paulus dalam Korintus. So hati-hati. Makanya saya selalu mengajak kita coba uji diri dulu ya. Kalau bisa sebelum perjamuan kudus ya segera minta ampun sama Tuhan. Supaya kita bisa menyatu dengan kekudusan Tuhan dan berkat tubuh dan darah Yesus yang kita minum itu kita bisa bawa pulang. Lanjut ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang iman. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada malam ini juga, pada hari ini juga, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi kekasih Tuhan, Yesus menubuatkan kembali ya kematian dia. Bahwa ketika mereka habis menari, menyanyi, mengucap syukur lewat perjamuan Paskah, merayakan kemurahan hati Tuhan, membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir itu, ya, mereka nyanyi kan, kemudian Yesus berkata bahwa gembala, domba-domba akan tercerai-berai karena gembala akan dipukul, tapi nanti setelah aku bangkit aku akan mendahului kamu ke Galilea, ke kampung halaman kalian, ya. Dan Yesus berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Sekalipun dalam bahasa kita yang sudah kita percayai sekarang ini, sekalipun kau nanti diapa-apain guru, bahkan kau mati sekalipun, aku tidak akan tergoncang imanku, kata Petrus. Ya. Malah Yesus berkata, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, berarti baru sekali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya. Dan Petrus bersungguh-sungguh lagi berkata, sekalipun aku harus mati. Awalnya kan, kalau teman-temanku ini tergoncang imannya, aku tidak. Sekalipun aku harus mati yang kedua, bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan apa yang diucapkan Petrus ini diikuti yang lainnya juga. Itu kenapa akhirnya banyak penafsir perjanjian baru mengatakan bahwa Petrus ini memang pemimpin para murid. Karena dia selalu mengambil keputusan ya, yang paling duluan merespon dan diikuti oleh murid-murid yang lainnya. Ini nubuatan Yesus tentang Petrus yang menyangkal dia di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa,
Tidak ada yang mustahil baginya. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi di Getsemani, setelah pesta Paskah di rumah seorang yang menyiapkan tempat bagi Yesus dan murid-muridnya untuk perjamuan Paskah, ya, yang saya sudah tafsirkan dalam Injil Lukas dan juga tadarusan Injil Yohanes, ini besar kemungkinan adalah rumahnya Markus atau Maria, ya, saudaranya atau orang tuanya Markus, saudaranya dari Barnabas, ya. Jadi Yesus habis perjamuan Paskah itu langsung keluar, ya. Tidak bermalam di situ. Jadi dia hanya melakukan perjamuan Paskah di situ, tapi tidak bermalam di situ. Dia ke Getsemani, yang ya sedikit berada di luar Yerusalem, nggak terlalu lama, berjalan kaki malam-malam gitu, karena perjamuannya kan malam, berarti mungkin ini sudah menjelang dini hari. Kemudian di sana murid-muridnya disuruh duduk dan Yesus berdoa membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya. Yesus sangat takut dan gentar di ayat 33. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini perkataan yang didengar oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Tapi berdasarkan kesaksian banyak orang, ya, kalau ada orang yang kita cintai mau mati atau mau meninggal, itu ada sikap perilakunya tertentu yang agak beda gitu. Mungkin dia tidak tahu itu apa, tapi dia merasakan ada sesuatu yang agak beda dalam dirinya, sehingga dia mengekspresikan itu yang dia tidak sadar itu apa. Yang dengarnya pun tidak sadar, baru setelah tahu bahwa orang ini meninggal, orang-orang yang dengar, oh iya, kemarin bapak ngomong ini, papa ngomong ini, mama ngomong ini, kakak ngomong ini. Ternyata itu firasat, ya, tanda-tanda yang dia berikan kepada kita. Ya, si kakak, si bapak nggak sadar ngomong apa, ya. Cuman dia mungkin merasa gimana gitu, ya, terus terucap begitu, atau sikapnya yang berbeda, ya. Dan itu akhirnya ditangkap setelah yang dicintai itu meninggal. Yesus itu juga merasakan itu. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Ada kekosongan, ada kekeringan, ada, ya kan, sedih itu gimana sih? Mau mati itu kan hampa gitu, ya. Dan itu diekspresikan kepada murid-muridnya. Terus dia berdoa. Dia maju sedikit, ya. Bapak, dia intinya dia minta seperti yang di Matius katakan, di Lukas katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku, 3 kali. Dan ketika dia kembali ke Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tidur terus. Terus ada kalimat, tidak sanggupkah kau berjaga dengan aku 1 jam? Ya, bukan berarti kita harus menafsirkan ini secara presisi, kalau berdoa harus 1 jam gitu misalnya. Enggak, bukan itu maksudnya. Ini konteksnya kan, kok disuruh temenin berjaga-jaga aja kalian nggak sanggup gitu. Nggak sanggupkah cuma 1 jam berjaga-jaga? Intinya bukan ngomong 1 jamnya. Intinya 1 jam tuh dibanding 24 jam kan minim sekali. Maksudnya, masa kau sedikit saja berjaga-jaga nggak bisa gitu. Berjaga-jaga dalam banyak hal, dalam konteksnya ini di Getsemani, ya, berjaga-jaga. Ya, karena Yesus tahu sebentar lagi ada yang datang, ada yang mau nangkap dia. Intinya dalam
yang saya dapatkan ya, intinya dalam hidup kita, saudara boleh melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab pekerjaanmu di hari tertentu dalam 24 jam. Tapi ya, tolonglah ambil waktu untuk berjaga-jaga. Entah ekspresinya terserah saudara lah. Beberapa menit kah? Mungkin bisa 1 jam kah? Lebih dari itu lebih bagus kah? Untuk berjaga-jaga terhadap apa Pak saya? Terhadap apapun juga. Internal kita kah? Situasi eksternal kita kah? Situasi global dunia kah? Coba luangkan waktu untuk berjaga-jaga. Ini yang kalau saya tafsirkan ya, saya habis rekaman ini. Ini saya rekam pagi-pagi, saudara. Habis itu saya baca koran. Lihat situasi sepanjang saya tidur semalam ini, apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Ada sesuatu yang terjadi apa? Ya, saya nggak tahu nih, saya belum buka koran hari ini. Tapi saya update untuk berjaga-jaga. Oh, ada situasi perkembangan tertentu hari ini di tempat ini. Ya. Jadi saya bisa menyikapinya dengan baik. Nah, kekasih Tuhan, kita harus seperti itu. Ya, berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu kapan kita mau mati dan kapan hari penderitaan itu yang sudah dinubuatkan Yesus. Sebelum kedatanganku akan ada tanda-tanda ini, itu terjadi. Ya, kita nggak tahu. Tapi dengan berjaga-jaga, dengan meluangkan waktu untuk memperhatikan segala-galanya, kita paling tidak aware lah. Sehingga ketika hari itu mendekati, kita sudah siap. Wah, ini udah kuduga nih, akan begini. Nah, itu dipentingkan sebagai orang yang percaya. Jadi kalau saya pahami, dengan saya selalu meluangkan waktu untuk berjaga-jaga terhadap internal saya, eksternal saya, bahkan global, andai kata pun saya ditentukan Tuhan nanti misalnya mati siang nanti atau malam nanti, karena saya berjaga-jaga, saya lebih peka gitu, lebih tahu gitu. Perhatikan deh Yesus, dia udah berjaga-jaga dengan berkata berkali-kali kan, anak manusia akan diserahkan, akan mati, akan disiksa. Dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya dia peka, kepekaannya ada. Ya, sehingga dia tahu bahkan dalam peristiwa di Getsemani ini, baru dia ngomong, ya udah tidur sekarang, istirahatlah ya, ayat 41 nih ya. Kemudian dia kembali dan untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, beristirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 42-nya bangun, baru disuruh tidur bangun. Artinya dia tahu banget bahwa ya udah waktunya nih, kepekaannya ada. Kenapa? Karena dia mendalami itu. Ya, saya selalu berkata saya nggak takut mati. Buat apa takut mati? Kata Alkitab semua kita pasti mati kok. Jadi yang saya takutkan tuh bukan matinya. Yang saya takutkan tuh saya tidak menjaga diri saya. Yang saya takutkan tuh saya tidak berjaga-jaga dalam hidup saya. Sehingga saya akhirnya nggak tahu kapan saya mati. Nggak punya kepekaan dalam hati. Kira-kira gue sebentar lagi nih. Sehingga akhirnya hari-hari yang sisa itu saya tidak lakukan terbaik. Baik untuk Tuhan, baik untuk sesama, lebih orang-orang yang saya cintai. Nangkep ya saudara ya? Saya kepengen seperti itu. Makanya saya mempersiapkan kematian. Saya masih sehat nih. Saya udah berubah banyak pola makan saya. Karena saya pengen hidup panjang. Saya nggak pengen mati muda. Tapi saya siap kalau Tuhan memang berkehendak lain. Nangkep ya saudara ya? Jadi saya selalu mempersiapkan itu. Saya udah ngomong berkali-kali sama John, sama Silo, sama istri saya. Mereka selalu, enggak. Kalau Silo, apalagi kalau saya ngomong Silo, nanti kalau papa udah nggak ada, dia langsung nangis. Ini hati anak saya yang kedua ini, pekanya luar biasa. Air mata gampang menetes pada dia laki-laki. dia laki-laki yang bisa jadi hebat nantinya. Tapi juga bisa jadi nggak hebat nantinya. Ya. Ya, saya bilang sama dia, kamu tuh punya hati yang peka loh sih. Ya, bagus banget. Tapi jangan jadi cengeng juga gitu. Kamu laki-laki, pakai kepekaanmu itu. Ya. Sensitivitasmu itu untuk yang terbaik, saya bilang. Karena banyak laki-laki kan nggak peka, saudara ya. Yang peka kan perempuan. Nah, Silo ini anak saya yang kedua ini punya hati yang peka. Dia tersentuh dikit aja dia bisa nangis gitu ya. Dan andai kata dia bisa nanti, ya saya nggak bisa buat apa-apa kan hidupnya dia. Saya cuma arahkan, belajar dia kembangkan. Kalau dia nanti tumbuh dengan kepekaan seperti ini, bagi saya dia laki-laki hebat.
Dan kenapa saya bilang begitu, karena itu saya gitu ya. Saya sejak kecil tuh gampang tersentuh gitu. Nonton film bisa nangis, nonton baca surat bisa nangis ya. Jadi agak melankolis gitu ya. Dan satu sisi itu kelemahan, karena saya merasa gue bukan cowok banget gitu. Dikit-dikit bisa nangis gitu ya. Tapi saya nangis gak pernah saya tunjukin ke orang-orang ya. Saya ngomong begini karena ini kan kesaksian gitu ya. Udah lewat juga gitu ya. Buat apa juga saya tutupi juga. Tapi dulu waktu masih remaja saya tutupi itu. Tapi beranjak dewasa saya mengerti bahwa itu kepekaan. Itu sesuatu yang bagus itu. Intuisinya jadi tajam, kepekaannya tajam. Sehingga ya tadi ya, lebih bisa merasakan sesuatu dibandingkan orang lain. Dan Yesus, kalau kita membaca, dia menunjukkan itu beberapa hari sebelum peristiwa ini. Dia sudah berkata berkali-kali kepada muridnya. Dan itu yang saya mau katakan kepada saudara di pagi hari ini, di malam hari ini, bahwa kita harus itu siap mempersiapkan ya, kematian kita. Jangan takut mati. Justru semakin kita lewati hari, bisa lewati hari, masuki hari baru, kan berarti kan waktu kita menjelang mati semakin dekat. Jadi kita harus semakin menjadi orang yang bijaksana, ya, yang tahu skala prioritas, ya, dan Yesus yang saya baca dari Markus ini seperti itu, sehingga akhirnya dia tahu banget kapan waktunya dia sebagai manusia selesai. Di Paskah itu, di tengah orang-orang kalau perjamuan Paskah mungkin sampai mabuk-mabukan, ya. Dansa sana dansa sini, tari sana tari sini, karena budaya Timur Tengah kan dansa dansi, ya. Joget-joget, tari-tarian gitu. Mungkin sampai tertidur kecapean. Yesus di perjamuan Paskah itu, karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat, dia bawa murid-muridnya ke Getsemani, ya, untuk berdoa. Dan itu diekspresikan pada murid-muridnya. Hatiku mati, lemes, seperti mau mati rasanya. Ya. Jadi malam hari ini kita belajar dari Yesus bagaimana kita harus memiliki kepekaan itu. Ya. Semoga ayat-ayat yang kita baca sampai ayat 42 ini memberkati semuanya. Masih ada beberapa ayat lagi sampai ayat 70-an kalau nggak salah. Kita lanjutkan besok malam sebenarnya. Semoga besok malam bisa selesai Markus 14, sehingga ya kalau Tuhan izinkan di minggu ini selesai ya Injil Markus. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita sudah selesai malam hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan saya doa agar tanda bersama Alkitab kita memberkati semua saudara ya. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah pada urusan Alkitab dan kami sudah belajar banyak tentang apa yang Yesus rasakan di hari-hari terakhirnya sebagai manusia. Dan tolong kami punya kepekaan itu. Tolong kami untuk bisa menyikapi perjamuan kudus dengan baik. Mampukan kami bisa bersyukur dalam segala hal dan mempercayakan hidup kami penuh hanya kepada Tuhan. Tolong kami juga tahu panggilan kami. Tolong kami juga untuk bisa terus berlada di jalan panggilan-Mu untuk kami. Tolong kami, Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa kami. Pakailah kami sesuka-suka-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Dan kita ketemu ya di malam esok. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.